kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Saumadina dan Dokter Haikal. Dokter Haikal, halo. Dokter Haikal dan juga pemirsa, tahu nggak sih ternyata ada salah satu bahan makanan yang biasanya ada di dapur ternyata berkhasiat untuk kecantikan dan juga kesehatan. Tahu nggak dok apa? Aku tahu. Apa tuh? Kemiri dan ada pantunnya. Apa tuh? Pantunnya ya. Saya coba ya. Pergi ke pasar beli kemiri. Cakep. Kemanapun abang pergi, hati adik tetap di mari. Wah, Dokter Haikal jago mantan ternyata. Jago. Belajar dari mana dokter? Dari Dokter Dian ya. Halo dok, apa kabar? Dokter, apa kabar pagi dokter? Ya. Dok, hari ini kita akan membahas tentang kemiri dok ya. Banyak sekali fakta mitos di masyarakat terkait kemiri. Nah, katanya dok ya, kemiri dapat mengatasi masalah sembelit. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya. Ya, begini. Jadi kemiri ini sendiri, sambil kita praktekkan ya Mbak Intan, Ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kemiri ini disebut sebagai candle nut. Kalau bahasa Latinnya Alurites molucana ya. Jadi kalau di luar kita nyebutnya candle nut. Kenapa candle nut? Karena di luar seperti ada lapisan lilin. Jadi iya, jadi mudah terbakar. Kalau kita bakar dia warnanya jadi hitam gitu ya. Kemudian di kemiri ini ada zat namanya asam linolenat yang mana di situ dia salah satunya berfungsi untuk melancarkan pencernaan juga. Jadi minyaknya juga tinggi di situ. Nah, ini yang dia berfungsi untuk mengatasi sembelit. Ya. Nah, untuk ramuan sembelit ini kita bisa padukan kemiri dengan beberapa bahan lain. Di antaranya yaitu bawang merah, kemudian daun orang-aring, ada 10 sari, kayu manis, dan juga nanti kita berikan sedikit garam. Ya, untuk ramuan yang pertama ini kita buat untuk membantu mengatasi sembelit ya. Di samping pola makan sehat, tinggi serat, kita juga bisa bantu dengan minuman yang ini. Caranya gimana dok? Ya, oke. Yang pertama kita siapkan dulu semua bahan, kita cuci bersih. Kemudian untuk kemirinya satu saja, bisa jika agak besar dia satu karena dia 10 gram ya, satu estimasi beratnya. Kemudian bawang merahnya 2. Kemudian orang aring 30 gram, kemudian ada setengah sendok teh dan juga pulau sari dan juga kayu manis. Di situ kayu manisnya bisa juga memilih pakai yang bubuk. Semua bahan setelah kita cuci bersih kita blender. Kita haluskan. Iya. Kita haluskan, kita blender jadinya seperti Jadi ini. gimana? Iya. Tadi kemiri. Yang itu dokter Iya. Ini apa? Untuk ramuan untuk sembelit. Oh, ini udah dijadiin satu semua Iya, berarti? jadiin satu semua. Jadi ini di blender, sebelum kita rebus kita blender dulu. Jadi untuk memudahkan dia larut dan juga nantinya mudah semuanya untuk campur homogen ya. Itu langsung direbus dok? Iya, langsung direbus. Jadi kita didihkan air, setelah semuanya kita blender, kita masukkan ya setelah mendidih. Oke. Silakan masukin. Oke, kita masukkan. Tadi kayu manisnya seberapa dok? Kayu manisnya 10 gram cukup, kalau misalnya bubuk dia 1 sendok teh boleh. Iya, kalau Jadi bubuk semua ya. di blender, tunggu mendidih dulu. Oke. Terus berapa lama dok? 15 menit biasa. Airnya tadi 4 gelas ya, 800 cc. Nanti kita biarkan sampai menjadi setengahnya. Oh, sampai jadi ya, setengahnya. jadi kalau 4 gelas jadi sampai 2 gelas. Oke, ini tunggu mendidih 15 menit ya. Dok, kalau kemiri ini kan rasanya rasa agak pedas sedikit ya? Atau Tidak, gimana? jadi Tidak, kalau ya? kemiri itu rasanya nati, seperti kacang. Oh, Ya, jadi afrodise. Jadi dia sebenarnya termasuk famili kacang-kacangan. Ya, hampir sama kayak kacang tanah gitu, macadamia dan sebagainya. Dok. Jadi ya, Siapa sih dok yang boleh mengkonsumsi racikan ini? Apakah boleh anak-anak, orang tua atau bagaimana? kalau untuk yang sembelit ini sebaiknya memang anak di atas 12 tahun. Jadi kalau bisa, karena mereka sudah komunikatif ya kalau ada keluhan dan sebagainya. Dan juga kalau anak kecil sembelit biasanya kita biasakan dulu dengan makanan sehat yang berserat dulu. Karena kan kita mencoba untuk pemakaian seperti ini untuk orang yang di atas 12 tahun. Nah, ini dikonsumsinya sebelum makan atau setelah makan? Kalau dia tidak ada gejala mah atau gastritis, baiknya semua herbal itu dikonsumsinya perut kosong, kecuali jahe ya, kecuali yang panas ya. Jadi perut kosong. Iya, namun jika memang dia ada keluhan di lambung, misalnya kembung, perih dan sebagainya, boleh setelah makan setengah jam berikutnya. Oh, sehari Ya. berapa kali dok? Maksimal 2 kali. Oh, 1 maksimal gelas, 2 kali. ya maksimal. Kalau sekali saja dia cukup, misalnya dia sudah bisa ke belakang gitu ya nggak perlu lagi sebenarnya. Tapi ini tidak akan membuat diare kan dok? Atau gimana? Sebenarnya dengan dosis yang tidak berlebihan tidak. Ya, jadi kan kemiri ini sebenarnya bumbu dapur ya. Jadi dia dikonsumsinya itu sebenarnya sudah sangat sering oleh kita sehari. Cuma dicampur dengan bumbu lain. Ya, asalkan tidak berlebihan, insya Allah tidak.
Iya, nah dokter ini sambil nunggu ini mendidih 15 menit, Iya. ini ada fakta dan mitos berikutnya dok. Ini udah dipercaya banget sama masyarakat, apalagi kalau ibu-ibu tuh ya punya Betul. anak kecil, biasanya selalu dibalurin kemiri nih. Ini karena katanya fakta atau mitos bahwa kemiri ini dapat menyuburkan rambut dokter. Itu fakta. Fakta? Iya. Oh caranya gimana dokter? Jadi kalau untuk menyuburkan rambut sebenarnya kemiri sendiri ini kandungannya kaya ya. Jadi selain tadi omega 3, omega 6, dia juga mengandung vitamin B1, tiamin. Jadi kalau dia dibuat minyak, biasanya yang kita pakai untuk rambut tuh minyaknya. Minyak. Selain tonik dia direbus ya. Nah, di minyaknya tadi itu jika kita oleskan di kulit kepala, dia akan meresap. Dia memberikan nutrisi pada kulit kepala dan akar rambut sehingga nutrisi di dalam akar rambutnya tercukupi, dia tidak mudah rontok, kemudian tumbuhnya juga subur begitu Mbak Intan. Iya. Berapa lama dok dioles di kulit kepala? Kalau dia sebagai tonik ya sebenarnya setelah keramas, jadi nggak perlu dibilas lagi. Namun tergantung pemakaian kan macam-macam, ada yang minyak kemiri juga dibilas nanti seperti keramas. Jadi bisa sampai 10-15 menit bahkan setengah jam sebenarnya. Namun harus hati-hati juga Mbak Intan pada pemakaian pertama. Oh kenapa tuh Jadi dokter? gini, pemakaian minyak kemiri ini juga ada efek sampingnya walaupun terkategori aman. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau pakai minyak kemiri ini dia iritasi. Oh. Pertama kali harus hati-hati. Jadi kalau misalnya dioleskan dia terasa gatal karena ini kan golongan kacang-kacangan ya, ada orang yang alergi juga. Iya, ada alergi ya. Iya, makanya dia harus berhati-hati. Kalau iritasi ya hentikan dulu gitu. Oh, jadi harus dites dulu, skin Betul, test dulu ya. iya. Untuk pertama kali pemakaian kita coba dengan skala kecil dulu gitu. Iya. Jadi memang bisa membantu untuk menyuburkan rambut. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan ketombe dok? Katanya kemiri dapat membantu masalah ketombe, fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya. Kita lihat dulu tentang tayangan mengenal tanaman kemiri. Berikut tayangannya. Nah, itu tadi tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan rambut ya. Ada lidah buaya, ada kelapa, dan kemiri. Dan Intan, Intan mesti hati-hati ya. Bilang ke pasangan Intan, jangan Kenapa, Dok? kebanyakan pakai lidah buaya. Kenapa dokter? Lama-lama jadi mulut buaya nanti. Kalau buayanya air biasanya katanya setia, tapi kalau buaya darat itu yang bahaya dokter. Betul banget Intan. Tadi dia belum terjawab dokter Haikal, tadi apa tuh Ya. fakta dan mitosnya? Nah, dok, katanya kalau kemiri ini ia bermanfaat membantu untuk mengatasi masalah ketombe. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Iya. Jadi pada kemiri ini sebenarnya tadi kan sudah disebutkan ya, sudah mengandung asam lemak, linoleat, linolenat, omega 3, omega 6 dan juga vitamin B1 serta kandungan mineral yang lain. Nah, untuk mengatasi ketombe itu salah satunya yang dibutuhkan adalah kulit kepala kita tidak boleh kering. Jadi harus lembab dan juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya anti mikroba atau anti jamur. Jadi dia untuk mengurangi supaya kulit kepalanya tidak terjadi infeksi dan juga tidak terjadi radang. Nah, di kemiri ini ada antiinflamasinya juga karena dia mengandung namanya flavonoid. Nah, flavonoid ini salah satunya selain sebagai antioksidan yang memang bagus, dia juga berperan sebagai antiinflamasi. Nah, untuk ramuan dari ketombe ini ada loh Mbak Intan sama aja, Dr. dokter, Haikal ya. ramuannya? Untuk yang ramuan untuk menyuburkan rambut ya, sorry. Oh, ini untuk- menyuburkan ya, rambut berarti menyuburkan ya? rambut. Oh, untuk menyuburkan Ya, rambut gimana, selain Dok? untuk menyuburkan rambut, dia juga membantu mengatasi ketombe. Bisa dimanfaatkan untuk itu Oke, ya. jadi langsung sekali ya dokter. Untuk yang menyuburkan rambut, kita Ya. pakainya adalah kemiri. Direbus ini, ya? Ya, semuanya direbus. Semua bahan kita cuci bersih. Ada kemiri, Ya. kemudian ada daun mangkokan. Ini ya, daun mangkokan. Kemudian juga ada daun orang-aring. Ini daun orang-aring. Iya. Kemudian ada pandan wangi. Pandan wangi. Ya, ini pandan wangi. Kemudian ada mawar, bunga mawar. Iya, dia bagus sekali juga Iya. ekstraknya. Kemudian bunga melati dan juga kita pakai minyak wijen dan juga minyak kelapa. Minyak wijen yang untuk masak dong? Ya, jadi dia minyak wijen itu juga ada kandungan salah satunya untuk menyuburkan rambut. Iya. Nah, ini semua bahan kita cuci bersih, kemudian kita masukkan ya di air. Biasanya bikinnya kita 2 liter. Ya, lebih banyak dari ini. Kita kalau tergantung kalau bikin separuhnya berarti nanti kadar bahannya juga separuhnya gitu ya. Jadi kita masukkan untuk kemirinya. Kemudian juga kita masukkan daun mangkokan yang sudah dicuci bersih tadi ya. Oh, jadi kemirinya nggak perlu digeprek ya dok? Nggak perlu ditumbuk nggak ya? perlu ya. Kemudian daun Daun mangkokan, mangkokan. kemudian daun orang-aring. Oh, daunnya aja ya berarti Iya, orang daunnya aringnya. aja ya. Kemudian juga pandan Pandan wanginya. wangi, Ya. Pandan. Kemudian kita tutup ya. Tutup ya bisa dok. Oke.
Nanti berapa lama dok? sama, jadi metodenya infusa ya. Jadi dia membuatnya sampai dengan airnya menjadi setengahnya, direbus dengan api kecil sekitar 15 menit. 15 Oke, menit. Iya. apinya kecil ya dokter ya? Iya, betul sekali. Kemudian setelah dia mendidih dan mau diangkat, kita masukkan juga nih Iya. melati dan bunga mawar. Oke. Melati dan mawar. Oh, melatinya? Iya, Oh, ini kita oke. petik ya. Iya. Kemudian 14 kuntum biasanya, Uh-huh. bunga mawarnya bisa 2 kuntum ya. Ini kita ambil bunganya. Kelopaknya aja ya? Kelopaknya aja. Kita rebus, baunya enak sekali ya. Nah, Iya. kemudian setelah dia larut, kita masukkan minyak wijen dan Minyak minyak wijen tadi kelapa. Iya. Oke. Kemudian untuk menggunakannya juga harus diperhatikan. Jadi rambut posisinya harus bersih. Oke. Jadi habis dikeramas. keramas? Iya, habis Oh, keramas. Jadi oke. dia sifatnya seperti tonik nantinya. Jadi dioles dok ya? Iya, dioles sambil dipijatkan di kulit kepala. Jadi seperti tonik ya? Iya, Dr. seperti Haikal tonik ya? ditekan-tekan. Jadi nanti dipakai setelah dingin ya tentunya. Iya. Dia rasanya dingin. Di Berapa kulit lama kepala. dok didiamkan? Didiamkan sih sebenarnya kan tidak perlu dibilas ya sebenarnya Oh, karena belum dia dibilas. kan tonik ya, tonik ya, sorry. betul. Ha. Jadi dia bisa paling nanti kalau dibilas pakai air biasa boleh lah sekitar Oke. 1 jam, 2 jam boleh. 1 jam atau 2 Jam, jam? ya kalau setelah mau dibilas. pemakaian kalau memang dia terasa nggak nyaman dengan baunya misalnya karena kan wangi banget Iya, ya ini ya, betul. boleh dibilas. Oke, nah dokter ini juga ternyata kemiri ini banyak sekali manfaatnya karena ada fakta dan mitos juga dokter katanya Iya. kalau kemiri ini bisa membantu meredakan bengkak. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta juga dok. Iya. Jadi kemiri ini sebenarnya sudah dikenal oleh nenek moyang kita digunakan untuk mengatasi bengkak. Ya, selain dia di empiris sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita, di uji praklinis pun sudah. Jadi uji praklinisnya itu dia sudah ada antiinflamasi di mana diujikan pada hewan ya. Dia ternyata memang signifikan hasilnya. Nah, untuk yang anti bengkak ini, Mbak Intan ramuannya dia ada kemiri, kemudian dipadukan dengan serai, batang serai ya, ini batang serai. Nah, caranya dua-duanya ditumbuk halus atau dicampur secara homogen. Kemudian setelah halus kita panaskan. Oke. Kita panaskan. Boleh seperti ditem boleh, atau kalau mau ya seperti bikin bubur, seperti bikin pasta gitu ya. Kemudian dipanaskan, dia kan bentuknya seperti pasta gitu. Nah, kemudian setelah hangat kita pakai untuk membalur bagian yang ya. bengkaknya tadi. Betul. Biasanya kalau di zaman dahulu kita gunakannya pada orang-orang dengan rematik. Ya, rematik. Jadi dia sendi-sendinya sering ngilu dan bengkak gitu. Nah, itu dibalurinnya abis itu didiemin. Didiemin Jadi aja. semacam kayak kita balurin minyak ya. Iya, seperti kita pakai rempah-rempah untuk balur sebenarnya. Berapa lama dok? Bisa 1 jam, 2 jam kita bilas. Kalau misalnya dia terasa sudah hangat sih bisa setengah jam juga dibilas juga udah bisa. Oh oke. Iya. Ternyata Nah, banyak ya. Betul. Dok, ini kan lagi pandemi juga Iya. dan musim hujan juga dok ya. Nah, katanya kalau konsumsi kemiri bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. dok. Iya, air rebusan kemiri saja, jadi metodenya infusa. Tadi itu memang sudah dibuktikan secara empiris dan praklinis, tetapi untuk bisa menyatakan bahwa ini pasti ya, itu dibutuhkan uji lebih lanjut dalam skala besar. Nah, kalau untuk pemanfaatan empiris dan juga bukti praklinisnya, sebenarnya metode infusa tadi membuktikan bahwa ternyata di dalam kemiri tadi ada kandungan. Dia kan tadi disebutkan asam linoleat, linolenat, omega 3, omega 6 ya. Kemudian flavonoid. Nah, flavonoid ini salah satunya bermanfaat untuk antioksidan dan anti radikal bebas yang mana dia pasti membantu daya tahan tubuh juga. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Selain di dalamnya ada mineral dan juga ada vitamin B yang cukup kompleks ya. Ada vitamin B1, B2, B3, ini sangat kompleks di dalam kemiri. Cara bikinnya dok? Kalau untuk infusa atau apa istilahnya untuk rebusan air kemiri, kita ambil sekitar 3 atau 4 butir kemiri, kemudian kita cuci bersih, kita rebus dengan air sekitar 2 gelas 400 cc, seperti infusa seperti biasa 15 menit sampai jadi separohnya. Kita minum 1 cangkir sehari 1 sampai 2. Oke, 1 sampai 2. Yang boleh minum siapa aja dokter? Sebenarnya sama semua orang bisa, tapi kalau bisa yaitu tadi karena kalau anak-anak di atas 12 tahun kalau ada keluhan kan dia lebih responsif dan lebih kooperatif ya. Nah, ini kalau pemakaian pertama sebaiknya memang di atas 12 tahun. Kemudian hati-hati Mbak Intan kalau pilih kemiri ya. Sekarang kemiri ini warnanya banyak yang putih banget.
Nah ternyata kalau yang putih banget justru nggak bagus. Sebenarnya kalau yang bagus itu warnanya agak kekuningan, mati. Jadi terus baunya dia seperti kacang ya. Dia kalau dibau seperti kacang, kemudian permukaannya seperti berlilin dan Kasar ya? ya tidak mudah pecah. Kalau mudah pecah ini sudah lama. Ya, kecuali Ini ya, sudah Dok? iya betul. Ini warnanya agak sedikit Agak kuning kekuningan, ya, betul agak sekali. kekuningan. Terus jadi teksturnya juga seperti lilin ya? Betul. Oh, iya Dan benar, tidak kayak boleh lilin. dimakan dalam kondisi mentah. Kenapa, Dok? Nah, itu fakta ya. Iya. Jadi selama ini mungkin harus kita pahami bahwa kemiri ini jika dimakan mentah di situ ada kandungan namanya toksalbumin atau forbol ya dan forbol. Kemudian toksalbumin ini jika dia dikonsumsi dalam kondisi mentah ada gejala keracunan. Walaupun dia derajat ringan tetap harus diwaspadai dan harus dihindari. Dia gejalanya itu diare, kemudian mual, muntah, nggak nyaman ya ke badan itu dan dikhawatirkan kalau yang kondisi tubuhnya sedang tidak fit justru akan memperparah sakitnya. Jadi sebaiknya memang tidak boleh dikonsumsi mentah. Harus disangrai. Disangrai itu digoreng tanpa minyak atau juga dipanggang itu boleh atau dimasak dengan mencampur dengan bumbu lain. Itu baru boleh. Dok, Iya. kalau untuk mereka nih yang mengkonsumsi obat rutin seperti obat antihipertensi, Iya. obat diabetes, apakah boleh mengkonsumsi racikan dari kemiri ini? Sebenarnya boleh ya, kalau memang mau memakai jaraknya 2 jam seperti biasa dengan obat konvensional dan tetap harus memperhatikan dosisnya, jadi tidak boleh berlebihan. Oke. Walaupun kemiri ini bumbu dapur relatif aman, tapi kita tetap harus memperhatikan juga tidak boleh berlebihan. Oke. Ya. Nah, Setuju, dokter Dok. ini dimatiin kali Dimatikan ya, boleh, Dok, ya. ya, oke. Oke, wow, ternyata banyak banget ya pemirsa manfaat Betul. dari kemiri. Ini nggak disangka loh, ternyata Iya. lebih dari untuk menyuburkan rambut aja, Dokter Heka. Setuju banget. Ternyata juga bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga, Intan ya. Iya, makasih Baik. dokter. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Sama-sama, Dokter Haikal, Mbak Intan. Terima kasih dokter, makasih Nah, banyak. Intan, Hmm. terkait dengan musim hujan ya, di mana kita butuh kekebalan tubuh yang kuat. Karena kalau di musim hujan ini itu nggak pasti. Kadang hujan, kadang panas, kadang terang, bikin batuk pilek. Iya, bener banget dokter. Sering banget kan kalau udah masuk penghujan itu biasanya batuk, pilek. Itu gimana dokter cara mencegahnya ya? Nah, kita akan bahas bersama Dr. Susi sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sehat.